Dongeng Anak Indonesia, kumpulan dongeng inspiratif anak hebat. Kisah kelelawar jadi hewan terasing. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor singa yang gagah dan berwibawa. Ia dikenal sebagai raja seluruh binatang darat dan sangat dihormati oleh semua makhluk di sekitarnya. Suatu siang, singa sedang menikmati makanannya dengan tenang. Tiba-tiba, seekor burung elang sang raja binatang udara terbang rendah dengan cepat menyambar makanan singa, lalu terbang pergi. Singa terkejut dan merasa sangat dipermalukan. "Kurang ajar!" raung singa dengan penuh amarah. Ia merasa harga dirinya sebagai raja darat telah diinjak-injak oleh bangsa burung. Kemarahannya membara dan tak bisa ditahan. Sebagai raja hewan darat, singa memerintahkan seluruh binatang darat untuk berkumpul. Dengan suara lantang, ia berkata, "Mulai hari ini, bangsa burung adalah musuh kita. Usir mereka semua dari wilayah ini." Banyak binatang menyetujui perintah itu karena mereka juga sering merasa terganggu oleh ulah burung. Maka mereka sepakat untuk berperang melawan bangsa burung. Saat malam tiba dan burung-burung kembali ke sarang mereka, pasukan binatang darat mulai menyerang. Burung-burung kocar-kacir dan terbang ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Untungnya, burung hantu yang bisa melihat dalam gelap membantu memandu bangsa burung. Berkat bantuan itu, mereka berhasil meloloskan diri dari serangan binatang darat. Di tengah kekacauan, bangsa kelelawar bingung harus berpihak kepada siapa. Akhirnya, pimpinan mereka menemui singa dan berkata bahwa kelelawar termasuk bangsa tikus, meski memiliki sayap. "Kami termasuk bangsa tikus, hewan darat," kata kelelawar. "Izinkan kami bergabung dengan pasukanmu. Kami siap mempertaruhkan nyawa melawan bangsa burung." Singa pun menerima kelelawar tanpa banyak bertanya. Pada malam berikutnya, pasukan singa kembali menyerang dan berhasil mengusir bangsa burung lebih jauh. Kelelawar ikut terbang bersama pasukan singa, merasa dirinya berada di pihak yang menang. Namun keesokan paginya, saat pasukan singa sedang beristirahat, bangsa burung menyerang balik. Mereka menjatuhkan batu dan buah besar dari udara. Binatang darat panik dan berlarian. Melihat keadaan berbalik, kelelawar kembali cemas. Ia segera terbang menemui elang dan berkata, "Lihatlah sayapku, aku juga burung seperti kalian." Elang pun menerima kelelawar dengan senang hati. Pertempuran pun berlanjut. Kera-kera menunggang gajah dan badak sambil membawa busur dan anak panah. Mereka memakai tempurung kelapa sebagai pelindung kepala agar tidak terluka. Setiap kali keadaan berubah, kelelawar selalu berpindah ke pihak yang sedang menang. Ia tidak pernah setia dan hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Lelah bertempur, akhirnya singa si raja darat dan elang si raja udara sepakat berdamai dan menghentikan permusuhan. Pada saat itulah sifat pengecut dan tidak berpendirian kelelawar terbongkar. Sebagai hukuman, singa dan elang mengusir kelelawar dari lingkungan mereka. Sejak saat itu, kelelawar hidup bersembunyi di gua-gua yang gelap dan hanya berani keluar pada malam hari dengan penuh rasa malu. Pesan moral yang disampaikan, kisah ini mengajarkan
bahwa seseorang harus memiliki pendirian yang jujur dan berani, bukan hanya berpihak kepada yang kuat atau menang. Sikap tidak setia, pengecut, dan hanya mementingkan diri sendiri seperti kelelawar akan membuat orang lain kehilangan kepercayaan. Dukung terus Dongeng Anak Indonesia dengan cara like, komen, share, dan subscribe.